KTT hari kedua ASEAN membahas 5 poin konsensus dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Usai pertemuan hari pertama, para pemimpin ASEAN menikmati senja dari atas kapal pinisi. Satreskrim Polres Wonosobo berhasil mengungkap kasus anak yang hilang yang viral di media sosial. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Kamis 11 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Pada pertemuan hari kedua konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur membahas 2 isu penting, yakni 5 Point Consensus dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN. Mengenakan batik, 8 pemimpin ASEAN kembali melakukan foto bersama dengan latar belakang perahu pinisi di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai sesi foto, para pemimpin negara-negara ASEAN sempat berbincang santai sebelum memasuki ruangan untuk melanjutkan konferensi. Dalam sambutan di hari kedua, Presiden Joko Widodo menyampaikan ada 2 isu penting yang dibahas, yakni 5 Point Consensus dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Sebagai ketua, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi 5 Point Consensus dan melalui engagement dengan berbagai pihak mendorong terciptanya dialog yang inklusif, kemudian menyerukan penghentian kekerasan dan memfasilitasi penyelesaian lewat joint needs assessment melalui AHA Center dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan. Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi 5 Point Consensus belum ada kemajuan yang signifikan, sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, yang ingin saya pastikan adalah bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN, karena pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN. Dan terkait dengan implementasi IOIP, diperlukan kerjasama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik. Yang salah satunya dapat melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum sebagai platform kerjasama konkret bersama negara mitra. Terkait kekerasan yang terjadi di Myanmar, para pemimpin ASEAN telah mengeluarkan pernyataan bersama mengutuk serangan yang terjadi pada rombongan tim bantuan kemanusiaan AHA Center di Myanmar baru-baru ini.
Selepas menghadiri serangkaian pertemuan, para pemimpin ASEAN beserta para pendamping menikmati keindahan senja dengan berlayar dengan perahu pinisi mengantar matahari terbenam. Usai konferensi hari pertama, sejumlah pemimpin ASEAN terlihat membuka jasnya. Beberapa di antaranya telah berganti pakaian dengan pakaian yang lebih santai. Rabu sore, para pemimpin ASEAN dijadwalkan untuk menaiki kapal pinisi dan berlayar menikmati senja. Saat berkumpul di ruang tunggu Nara Tetama, lobi Hotel Meruorah, tampak para pemimpin berbaur dan akrab berbincang satu sama lain. Keakraban ini berlanjut di atas kapal pinisi. Well, it is as promised by President Widodo. He said we come on the ship and we don't think anymore too much about the economy and the problems and the security and the plans. And he's absolutely right. It's a very, very good idea to clear your head so that you can go back to work refreshed. Now romantic. And romantic. Panorama indah senja di kapal pinisi juga sangat dinikmati oleh Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, yang mengajak putranya, Pangeran Abdul Maten. Yeah, no, it's beautiful actually. So we're lucky it's not raining today, so quite happy. And it's our first time here in Labuan Bajo, so yeah, just very happy to be on this boat and something different for the ASEAN Summit. Berada di Nusa Tenggara Timur juga merupakan kunjungan pertama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Perdana Menteri Singapura mengakui keindahan Labuan Bajo yang menurutnya lebih indah dari foto. Oh, very nice. So far, very calm, very smooth. We're looking forward to seeing the sunset. And we're very happy you can see the sun. I think it should be quite spectacular. I have never been to East Nusa Tenggara. This is the first time. I saw the photographs, but being here is Kelelahan usai mengikuti serangkaian pertemuan seperti hilang dari wajah para pemimpin ASEAN. Selaku tuan rumah KTT ke-42 ASEAN tahun 2023, Indonesia tentu saja ingin memperkenalkan seluruh aset gastronomi Labuan Bajo kepada tamu-tamunya, yaitu kepala negara dan pemimpin pemerintahan dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dan tentu saja, aneka hidangan laut menjadi suguhan utama bagi kepala negara dan delegasi KTT ke-42 ASEAN. Apa saja menu makanan yang disantap para kepala negara ASEAN dalam jamuan makan selama KTT ASEAN berlangsung? Berikut informasinya. Saat menjamu para pemimpin negara ASEAN dalam santapan makanan selama acara KTT ASEAN berlangsung, Chef Arnold Purnomo bersama timnya menyiapkan masakan yang terbaik dari Indonesia. Menu-menu yang disiapkan mulai dari ikan kuah asam hingga nasi bambu khas suku Manggarai, dilengkapi aneka sambal yang cocok disantap dengan menu utama. Konsepnya karena kita di Labuan Bajo, jadi konsepnya itu adalah The Taste of Archipelago, di mana Indonesia itu sangat luas dan juga banyak sekali pulau. Jadi kita menyesuaikan dengan konsepnya selama KTT ASEAN Summit yang ke-42 ini berjalan. Kita pertama kali berkolaborasi dengan para tim, teman-teman, chef yang sangat luar biasa ini untuk mengkonsepkan menunya untuk lunch dan juga dinner. Kita tidak mau menyajikan hidangan yang sama dua kali, dari refreshment, dari kanape, dari sweet, dari appetizer, main course, dessert, itu tidak ada pengulangan. Nah, ini adalah salah satu yang saya sendiri dan juga tim sangat salut dengan Bapak dan juga para panitia itu benar-benar mengkonsepkan setiap lunch atau dinner itu tujuannya apa. Nah, untuk siang makanan lunch itu untuk meeting jadi lebih formal. Untuk makan malam karena ada entertainment dari Mas Tama, dikasih challenge untuk tim challenge kali ini, yaitu adalah bagaimana bisa menyajikan street food, seafood dengan proper. Bapak dan juga Ibu tuh selalu ingin menjamu para tamu dengan sangat spesial karena setiap tamu sebesar apapun, sekecil apapun selalu di-treat very, very special. Untuk bahan-bahan sendiri, kita sudah pilih yang terbaik dari Indonesia untuk kita sajikan, kita masak, kita hidangkan. Dan temanya semua juga makanan Indonesia, kita rasa Indonesia, cuma kita bikin sedikit
modern dengan twist dari kita masing-masing. Dalam satu plate itu ada dari berbagai macam pulau. Jadi ada flavor dari Sulawesi juga ada, dari Lombok juga ada, terus dari Bali juga ada. So basically represent a couple of province di Indonesia. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan,
informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol Print Laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Ibu Iriana Joko Widodo menggelar pertemuan dengan para pendamping pemimpin ASEAN di Puncak Waringin, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Rabu pagi 10 Mei. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan KTT ke-42 ASEAN. Ibu Iriana Joko Widodo menyambut langsung kedatangan para pendamping pemimpin ASEAN, mulai dari Ibu Bun Rani Hun Sen dari Kamboja,
Ibu Vandara Shipandone dari Laos, Ibu Wan Azizah Wan Ismail dari Malaysia, Ibu Louis Araneta Marcos dari Filipina, dan Ibu Ho Ching dari Singapura. Ibu Iriana mengajak para pendamping pemimpin ASEAN ini untuk melihat sejumlah aktivitas berbasis budaya, di antaranya tarian Dundun Dake, permainan tradisional Rangku Alu, hingga persembahan sejumlah lagu daerah NTT. Selain itu, Ibu Iriana juga mengajak para pendamping pemimpin ASEAN menuju lantai 2 Puncak Waringin. Di tempat itu, para pendamping pemimpin ASEAN diajak Ibu Iriana untuk melihat sejumlah produk UMKM Provinsi NTT, mulai dari kerajinan tangan hingga makanan khas NTT. Saya sangat terhormat ibu-ibu semua bisa hadir di Labuan Bajo. Saya bisa merasakan bahwa ibu-ibu semua bisa senang melihat yang ada di Labuan Bajo. Dan juga Labuan Bajo ini juga merupakan pintu untuk menuju Pulau Komodo, tempat habitat binatang Komodo. Sambil menikmati di Labuan Bajo ini, saya berharap agar kita semua ibu-ibu yang hadir ini berada di garis depan upaya mempererat hubungan antara masyarakat ASEAN bagi pemajuan perempuan di ASEAN. Kegiatan para pendamping pemimpin ASEAN ini diakhiri dengan jamuan minum teh bersama Ibu Iriana Joko Widodo sambil diiringi persembahan lagu-lagu dari sejumlah negara ASEAN termasuk lagu daerah NTT. Saatnya kita akan melihat informasi pantauan arus lalu lintas di sejumlah daerah di Jakarta dan Jawa Barat. Untuk itu, kita segera bergabung dengan Bribtu Ade dari NTMC Korlantas Polri. Ya, Bribtu Ade, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Lydia. Selamat siang pemirsa. Dengan saya Bribtu Ade Sindia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran dari jalur flyover terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri maupun jalur tol dalam kotanya juga masih terpantau kondusif lancar. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda, dan bagi Anda yang melintasi jalur arteri pastikan untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon atau Kalimalang, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang ataupun menuju ke Jalan Ahmad Yani juga masih terpantau ramai lancar. Dan terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Kami menghimbau untuk tetap menjaga batas jarak aman kendaraan Anda dan pastikan untuk tetap mengutamakan pesepeda dan juga pejalan kaki ketika hendak melintasi kawasan ini. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospo Cikopo, Purwakarta. Kondisi arus lalu lintas dari arah tol Cikampek yang akan menuju ke arah Sadang, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Jomin yang akan menuju ke arah Sadang juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dan yang pastinya antisipasi bagi kendaraan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya yang dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Dago, Bandung. Kondisi arus lalu lintas dari arah Pasteur yang akan menuju ke arah Suropati, maksud kami
benar Suropati, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Pastor yang akan menuju ke arah Suropati melalui flyover Pasopati, arus lalu lintasnya juga masih terpantau kondusif lancar. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini juga terdapat pertemuan arus. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Bribtu Adi Sintia melaporkan, selanjutnya kembali kepada Anda Lydia di studio. Terima kasih Bribtu Adi atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan.
Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Ambulans, kita kan juga buru-buru.
Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebuah gudang mebel di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Rabu malam terbakar. Api mulai terlihat sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Petugas damkar pun langsung turun ke lokasi dan berhasil memadamkan api 3,5 jam kemudian. Personel Polsek Bangun Polres Simalungun sigap mengevakuasi barang-barang yang ada dalam gudang mebel di Jalan Cempaka Huta 1 Nagori, Pematang, Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun yang terbakar. Menurut warga yang melihat kejadian, api mulai terlihat sekitar pukul 8 malam di gudang mebel milik Ramlan Hasdem. Hingga menjelang tengah malam, petugas damkar yang turun ke lokasi kejadian masih berupaya memadamkan kobaran api. Kapolres Malungun AKBP Ronald FC Sipayung melalui Kapolsek Bangun AKP Lambok Stefanus Gulto menjelaskan api akhirnya berhasil dipadamkan pada pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui penyebab kebakaran. Untuk sementara berdasarkan keterangan saksi atas nama Wage yang merupakan karyawan gudang yang sedang bertugas menjelaskan bahwa dirinya saat sedang beristirahat di pos jaga mendengar suara benda jatuh dari arah gudang barang. Polres Simalungun sudah melakukan pengamanan di sekitar lokasi kebakaran dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Humas Polsek Bangun Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Polres Wonosobo berhasil mengungkap kasus anak hilang yang viral di media sosial. Korban dibawa oleh seorang pria yang ia kenal di media sosial. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban membuat laporan anak hilang di kantor Satreskrim Polres Wonosobo Selasa lalu. Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo menindaklanjuti laporan anak hilang yang diduga korban penculikan.
Tim akhirnya berhasil menemukan korban dan pelaku di wilayah Kabupaten Banyumas. Dalam konferensi pers, Kasatreskrim Polres Wonosobo AKP Kuseni mengungkapkan bahwa pelaku diamankan tim Satreskrim Polres Wonosobo bersama dengan bantuan dari tim Satreskrim Polresta Banyumas. Pelaku mengenal korban sejak setahun yang lalu melalui grup WhatsApp. Kamu izin orang tuanya? Kamu bertemu orang tuanya di rumahnya? Tidak juga ya? Kamu janjian untuk kau ajak bertemu di luar? Ya. Tapi tidak seizin orang tuanya. Tidak pernah bertemu dengan orang tuanya. Dan kemudian kau bawa pergi juga tanpa sepengetahuan orang tua. Kasat Reskrim menyatakan keberhasilan dalam mengungkap kasus ini berkat kerja keras dari tim Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan memantau anak-anaknya menggunakan media sosial. Tim Humas Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Tabanabangun beserta pejabat utama Polda Kepri melakukan kunjungan silaturahmi di Kabupaten Karimun. Kapolda Kepri juga melakukan peninjauan dan pengecekan situasi serta kondisi terkini pembangunan Mako Satpol Airut Polres Karimun. Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Tabanabangun, Rabu 10 Mei 2023, berada di Karimun untuk mengunjungi PT Saipem Indonesia Karimun Yard dan PT Timah Tbk, serta meninjau pembangunan Mako Satpol Airut Polres Karimun. Dalam kunjungan ini, Kapolda Kepri didampingi pejabat utama Polda Kepulauan Riau. Bisa hadir bersama-sama kita pada siang hari ini untuk bertatap muka. Rombongan kami selain dari Kapolres Karimun, ada di sini Pak Dirpamopim, kemudian Kabid Humas, kemudian Dir Narkoba, kemudian Dir Timsus, kemudian Dirpol Air, dan beberapa staf yang mendampingi kami. Kami pada dasarnya di Kepulauan Riau ini sejak bertugas di sini adalah sama dengan pejabat-pejabat sebelumnya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua elemen masyarakat. Tidak saja kepada masyarakat pada umumnya, tetapi tentunya adalah di bidang berbagai bidang usaha, baik itu pemerintah maupun swasta. Kegiatan kunjungan ini diakhiri dengan pemberian plakat serta sesi foto bersama. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung bersama Ketua Bayangkari Cabang Simalungun Nyonya Erika Ronald Sipayung membagikan makanan tambahan terhadap stunting tahap 3. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polres Simalungun dalam mendukung pemerintah menekan angka stunting di wilayah Kabupaten Simalungun. Sebagai bentuk kepedulian Polres Simalungun dalam rangka mendukung pemerintah menekan angka stunting di wilayah Kabupaten Simalungun, Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung bersama Ketua Bayangkari Cabang Simalungun Nyonya Erika Ronald Sipayung membagikan makanan tambahan stunting tahap 3. Pemberian makanan anak untuk pencegahan stunting atau pemberian makan tambahan stunting tahap 3 kepada 110 anak asuh Polres Simalungun dilaksanakan di 18 nagori se-Kabupaten Simalungun. Di Nagori Bajadolo untuk memberikan bantuan makanan tambahan kepada masyarakat yang sudah dipilih oleh Polsek dari Koramil dan Panghulu untuk menerima bantuan tambahan. Hari ini adalah tahap ketiga kita berikan kepada 110 anak asuh Polres Simalungun yang tersebar di 18 nagori. 18 nagori ini kita pilih karena 18 nagori inilah yang angka stuntingnya paling tinggi dibandingkan dengan nagori-nagori lain. Tahap pertama dan kedua sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Hari ini tahap ketiga serentak di 18 nagori dan kepada 110 anak asuh. Dan 2 minggu ke depan kita akan memberikan tahap terakhir, tahap keempat untuk 110 anak. Tentu harapan kita apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan dan mendukung program pemerintah untuk menekan dan menurunkan angka stunting secara nasional, termasuk juga menurunkan angka stunting di tingkat kabupaten. Di sini kita juga punya tenaga kesehatan, punya kader-kader Posyandu, kader-kader BKKBN yang tentu mereka lah yang akan menjadi leading sektor untuk memberikan himbauan edukasi kepada masyarakat. Ada beberapa hal-hal yang bisa mereka kerjakan seperti untuk pemenuhan gizi. Kita di sini punya tanah yang subur, bisa menanam sayur dan itu saya rasa bisa dikerjakan oleh masyarakat. Yang kedua tentu informasi tentang bagaimana untuk mencegah, karena stunting ini bisa dicegah dengan jangan terlalu dekat, terlalu banyak,
terlalu tua dan terlalu muda untuk berkeluarga ataupun memiliki anak. Pembagian pertama dilaksanakan di Posyandu Mawar, Puskesmas Nagori Balimbingan, dilanjutkan di kantor Pangulu Nagori Bajadolok, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Dalam kesempatan ini Kapolres Malungun menyampaikan bahwa stunting bisa dicegah. Untuk itu ia mengimbau kepada keluarga-keluarga untuk aktif mendengar apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan kader-kader Posyandu BKKBN. Tim Humas Polres Simalungun Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Untuk mendekatkan pelayanan Polri kepada masyarakat dalam rangka menjaga Kamtibmas, sebanyak 321 personel Polres Banjar jadi polisi RW. Polisi RW memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan di setiap RW di wilayah Kota Banjar. Guna mendekatkan pelayanan Polri kepada masyarakat, dalam rangka Kamtibmas, sebanyak 321 personel Polres Banjar jadi polisi RW. Personel Polres Banjar dilibatkan menjadi polisi RW untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tugasnya dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat hingga tingkat RW. Polisi RW memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan di setiap RW di wilayah Kota Banjar. Polisi RW juga diharapkan mampu bermitra dengan masyarakat untuk mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan. Pelatihan yang dilaksanakan, polisi RW yang ditunjuk ini ditunjuk dari berbagai macam fungsi kepolisian. Ada yang dari intel, serse, lalu lintas, ada yang di bidang staf, sehingga pelatihan-pelatihan yang diperlukan adalah bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka bisa mendeteksi hal-hal yang ada di masyarakat. Yang ketiganya, bagaimana juga mereka bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Gitu. Ini kita berikan pelatihan. Ya, kita berharap bagaimana polisi bisa lebih dekat dengan masyarakat. Polisi bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya di lingkup RW, dan juga bagaimana masyarakat bisa merasakan pelayanan polisi yang ada di tingkat RW, dan yang paling penting lagi bagaimana masyarakat menumbuhkan kepercayaan kepada polisi. Polisi RW bisa hadir di tengah masyarakat dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian secara komprehensif, sehingga polisi RW mampu kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri yang sebelumnya sempat menurun. Tim Humas Polres Banjar Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air.
Tuh, lihat tuh. Rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line. Personel Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala di ruang guyup Polres Ngawi. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan agar kesehatan tetap terpantau dan dapat maksimal saat melayani masyarakat. Sebanyak 137 personel Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala di ruang guyup Polres Ngawi. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Asi Wiyatputra melalui PSK Sidokes Aibtu Joko mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan secara berkala ini diperuntukkan bagi anggota Polres dan Polsek jajaran serta ASN Polres Ngawi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidokes Polda Jawa Timur, Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk, dan Sidokes Polres Ngawi. Pemeriksaan yang dilakukan berupa laboratorium darah lengkap dan pengecekan medis serta pemeriksaan kesehatan jiwa. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh anggota Polres Ngawi dan Polsek jajaran ini berjalan dengan aman dan lancar. Tim Humas Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pertemuan Presiden dan Ketua DPR Amerika Serikat untuk membahas batas utang Amerika Serikat belum membuahkan hasil. Jika hingga pekan depan tak kunjung mufakat, Amerika Serikat akan gagal bayar utang untuk pertama kalinya dalam sejarah. Hal ini berpotensi mengguncang sektor finansial global. Berikut informasi lengkap yang diliput tim VOA. Presiden Joe Biden mencoba menenangkan kegelisahan pasar global di tengah krisis domestik mengenai resiko kemungkinan Amerika Serikat gagal membayar utang. I made clear during our meeting that default is not an option. Repeated that time and again. America is not a deadbeat nation. Selasa sore waktu setempat, Biden bertemu dengan para pemimpin Kongres dalam upaya menyelesaikan kebuntuan selama beberapa bulan dan memastikan bahwa pemerintah AS bisa mendapat tambahan dana guna membayar utang-utangnya. Ketua DPR AS, Kevin McCarthy, yang berasal dari partai oposisi Partai Republik, bersikeras hanya akan menaikkan plafon utang jika anggaran AS dipangkas. The House has raised the debt ceiling in a responsible manner, curb our spending at the same time, bring us economic growth. And I ask the President this simple question. Does he not believe there's any place we could find savings? Kegagalan menaikkan plafon utang AS tak hanya bisa memantik resesi dalam negeri, tapi juga mengguncang sektor finansial global. Menurut juru bicara Gedung Putih, default would create global uncertainty about the value of the U.S. dollar and U.S. institutions and leadership, leading to volatility in currency and financial markets and commodity markets that are priced in dollars. Data IMF September 2022 menyebut 60% mata uang cadangan dunia menggunakan dolar AS. Di sisi lain, indeks harga konsumen Amerika Serikat yang biasanya menjadi patokan tingkat inflasi dirilis pada Rabu pagi dan menunjukkan penurunan ke 4,9%, terendah dalam 10 bulan terakhir. Gedung Putih menyebut ini sebagai pencapaian kebijakan ekonomi Biden, sementara kubu oposisi menyebut tingkat inflasi masih di atas angka normal dan menunjukkan kegagalan Presiden Biden dalam mengatur paket bantuan pandemi 2021 lalu.
Menurut analis, kegagalan Amerika membayar utang akan memicu penjualan surat utang negara, melemahkan nilai dolar, dan menaikkan suku bunga. If interest rates in the United States go up, it's going to take all other interest rates up with it. It's going to make all other risk assets look very shaky. Obligasi pemerintah AS kerap dipandang sebagai investasi paling aman. Meski menghadapi sejumlah krisis, mantan ekonom Deplu AS mengatakan negara-negara dan investor lain tak perlu terlalu khawatir akan kemungkinan AS gagal bayar utang. This is a question of willingness to pay, not ability to pay, and that is a very big distinction when you're looking at default. Pertemuan negosiasi antara Gedung Putih dan Kongres akan diadakan lagi pada Jumat ini. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.